Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita bagi Tuhan kita. Lambaikan tangan kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan adakan ibadah kita pagi ini. Dan sebentar Mas Nathan berdoa ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah di nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia dan karunia-Mu sepanjang hari ini Bapa, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Roh-Mu turun atas tempat ini Tuhan, bekerja penuh atas setiap kami ya Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang masih belum datang tempat ini. Kiranya Engkau hantarkan mereka sampai tempat ini dengan keadaan selamat. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi di sekeliling kami pagi ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami pagi ini Tuhan. Kau yang kami agungkan, kami tinggikan dan kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di situ. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berundang untuk bangkit berdiri. Katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan, ku ingin bersini Tuhan. Ku
dirasakan. Haleluya. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Semuanya katakan, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu zaman-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. We worship You, my Lord. We worship You, my God. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindukan zaman-Mu Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya. Yesus ada. Yesus luar biasa di tempat ini. Sama kami Tuhan, pulihkan kami. Yesus, Yesus, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari semua lebih dahsyat lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Lebih dahsyat lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati
indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Kami mau tetap di sini Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, ada kesalahan teknis sebentar. Tuhan luar biasa hadir di tempat ini. Kuasanya begitu hebat dan dahsyat bagi kita semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul di sini tuh Bapak Ibu Saudara dari segala suku dan bangsa, karena Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya. Wow. Go. Thank you Lord. We worship you God. Go. Jesus. Go. Semuanya siap katakan. Yeay. Tiba saat yang kami berkumpul bersatu. Katakan dari semua suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara. Go. Menyatakan semuanya. Yeay. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba. Yeay. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay. Woo. Jesus. Are you ready, church? Okay. Tiba saat yang kami berkumpul bersatu. Katakan dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak. Satu suara. Yeay. Menyatakan semuanya. Yeay. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba. Go. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah. Woo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Woi, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Woo. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu percaya kita hadir di tempat ini diberkati. Amin. Akan kita katakan, aku diberkati. Haleluya.
kebajikan tersedia bagi, katakan Bapa rasaku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Katakan yeah, go! Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan, katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagi. Yeay! Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi semua yang diberkati. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi karena katakan bersama-sama lebih dahsyat. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Luar biasa pagi ini, Tuhan dahsyat, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dibacanya kita akan mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia mengenal kita, Dia yang tahu hati kita, karena semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Kami mengenal-Mu Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagumlah, ku ingat hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tersanjung, katakan karena semua yang baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih. Ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
katakan, kami terkagum-kagum Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kulihat hidupmu dan karya tanganmu, kami tersanjung sungguh Tuhan. Terima kasih. Katakan. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang serahkan pada hamba-Nya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini atas kemurahan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh ada bersama-sama kembali di rumah Tuhan dalam ibadah raya minggu yang ada Tuhan.
Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai semua yang hadir saat pagi hari ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kami menyerahkan anak-anak kami dengan guru-guru yang ada di belakang pun tetap dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang berusaha untuk mengganggu, mengacau, bahkan menolak kebenaran firman-Mu, kami bersatu ke hati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lembutkan, Tuhan buka hati kami semuanya Tuhan, untuk kami bisa menerima berkat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembentangan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, bukti penyertaan Tuhan. Tuhan boleh memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, kita akan kembali bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini, baik saya, baik seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mau sama-sama kembali diingatkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini. Sudah ada di depan Roma 8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap setia dalam proses Tuhan. Tetap setia dalam proses Tuhan. Tentu banyak dari kita jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tidak asing begitu ya, mendengarkan atau sudah hafal tentang ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Bahkan seringkali kalau kita menyebutkan ayat ini, kebanyakan kita hafal di bagian yang depan saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tetapi harus ada terusan atau lanjutan yang harus kita katakan juga untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau tadi saya sebutkan setia dalam proses Tuhan, tetap setia dalam proses Tuhan. Seringkali atau banyak kali semakin hari hidup itu akan terasa semakin apa Bapak Ibu? Apakah semakin ringan dengan segala tanggung jawab, dengan segala kenyataan hidup? Semakin berat, semakin sulit begitu ya, dengan segala hal yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Kadang kita mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti secara akal sebagai manusia. Mungkin kita ada dalam fase kehilangan, kegagalan, penolakan, sakit, bahkan mungkin ada pergumulan yang sudah kita doakan bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu mungkin belum Tuhan jawab, ada yang Tuhan sudah jawab 1, 2, atau mungkin semakin banyak pergumulan kita dan lain sebagainya. Dikatakan di ayat ini tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu,
Yang dimaksud dengan segala sesuatu ini apakah dalam kondisi yang baik saja Bapak Ibu? Pasti tidak. Tentu dengan keadaan yang juga tidak baik-baik saja. Dalam keadaan segala sesuatu. Pernahkah kita terbersit sebuah pertanyaan seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami hal ini? Pernahkah kita punya pertanyaan seperti itu Bapak Ibu? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan kok izinkan saya mengalami ini? Tuhan katanya baik, kok prosesnya begini, ini belum selesai, kok Tuhan izinkan lagi, yang ini baru datang, kok Tuhan tambah lagi. Mungkin itu ada pertanyaan yang pernah kita keluarkan, pernah terbersit dalam pikiran kita sebagai jemaat Tuhan. Baik mungkin yang dalam usia anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, pasti semuanya rata-rata atau kebanyakan dan hampir semuanya pernah mendapatkan pertanyaan, pergumulan seperti ini, bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa, dan kenapa. Tetapi kembali dalam ayat firman Tuhan ini, kita percaya bahwa ayat ini pun menjadi ayat emas bagi kebanyakan orang, bahkan bagi kita semua yang ada di sini. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam mendatangkan segala sesuatu, baik dan tidak baik keadaannya. Ini adalah janji ilahi yang tidak hanya menjadi penghiburan bagi telinga kita, tetapi juga menjadi dasar iman kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah masih bekerja di dalam segala sesuatu, sekalipun kita belum melihat apa yang menjadi akhir dari setiap pergumulan kita. Sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Roma ini, surat Roma ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Ayo dibuka pasal 1, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sudah jelas ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada dalam pusat pemerintahan Kaisar Romawi saat itu. Mereka banyak sekali mengalami penganiayaan, diskriminasi, hidup dalam ketakutan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, salah satu ayat yang bisa kita jadikan ayat emas dalam Roma ini adalah dalam pasal 8 ayat yang ke-28. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di situ pada saat itu untuk mereka tetap kuat dalam satu keyakinan bahwa dengan adanya kata kita tahu bahwa Allah turut bekerja, itu berarti Tuhan tidak pernah lepas kendali. Ketika Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti Tuhan yang memimpin dari awal sampai dengan akhir. Tuhan juga yang akan menyertai di tengah perjalanan, dalam lembah sekalipun, dalam mungkin rasa sakit sekalipun, bahkan dalam pemulihan demi pemulihan, Tuhan akan ada di dalamnya. Di dalam kehidupan sekarang, tentu kita pun secara sadar dan dengan kehidupan dunia zaman sekarang, semuanya serba cepat, serba instan. Banyak pula orang-orang percaya yang mungkin ketika mengalami proses dalam hidup, proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, tidak jarang bahwa mungkin ada orang-orang yang juga berpikir. Ya, saya ulangi. Ketika dunia dalam keadaan atau perkembangan yang serba cepat, serba instan, tentu juga ada proses-proses yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Saya ulangi lagi, sebagai anak sekolah minggu, sampai kepada yang lanjut usia pun tidak lepas dari yang namanya proses Tuhan. Terkadang dengan semakin cepatnya zaman, semakin cepatnya perkembangan dan lain sebagainya, bisa jadi itu juga mempengaruhi cara pikir kita untuk menyikapi atau menyelesaikan sesuatu.
Ada banyak orang yang berpikir secara instan, ingin cepat-cepat selesai permasalahannya, juga dengan segala hal yang dia pikirkan secara pribadi, dia ingin juga lepas tangan. Bisa jadi dengan segala pergumulan kita merasa kita tidak mampu, kita merasa bosan, kita merasa capek, terus menerus Tuhan izinkan proses dan lain sebagainya. Terkadang manusia diuji dengan pikiran-pikirannya sendiri. Oh, mungkin seperti ini bisa. Oh, mungkin seperti ini bisa. Oh, kalau saja saya melakukan ini, sepertinya hasilnya akan seperti ini. Pikiran-pikiran manusia yang juga pada akhirnya berpikir dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, dengan proses yang Tuhan izinkan, pernahkah tadi kita sudah menjawab pertanyaan, kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami seperti ini? Jenengan jawabnya pernah. Pertanyaan yang kedua, pernahkah dengan proses yang kita alami, kita punya cara pikir kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu? Pasti pernah. Ada yang pernah, atau mungkin tidak sadar kita pernah berpikir seperti itu sepintas saja. Oh Tuhan, kalau saja saya minta tolong dengan Bapak ini, pasti mungkin hasilnya nggak akan seperti ini. Oh Tuhan, kalau saja dulu saya begini, saya alurnya begini, mungkin tidak akan seperti ini, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang ingin lepas dari prosesnya Tuhan. Dia ingin cepat-cepat mendapatkan hasil atau ujung daripada pergumulan itu, tapi dia tidak mau masuk dalam waktu pembentukan itu sendiri. Seperti halnya batangan emas, begitu ya Bapak Ibu. Ketika harus diproses, dia harus melewati yang namanya api, dileburkan dulu, dimurnikan dulu, sampai akhirnya harus siap dijual. Apa yang kita lihat di toko emas itu tinggal hasil akhir, begitu nggih? Siap jual saja. Tapi kita tidak semua kita tahu bagaimana orang-orang yang bekerja di balik layar. Bagaimana menemukan emas itu, bagaimana juga memprosesnya menjadi bersih, menjadi bentuk-bentuk yang indah, kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang kita lihat hanyalah prosesnya. Tetapi kalau bisa dikatakan orang yang bekerja di balik layar, dia akan melihat proses dari awal sampai kepada akhirnya. Sehingga kalau orang akan mempertanyakan, oh ini bohongan, oh ini caranya begini. Justru orang yang mengerti bagaimana emas itu dibentuk dari awal sampai kepada siap dijual, dia akan bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Betul nggih? Kita pun tidak bisa menghakimi orang, oh harusnya begini dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu apa proses yang dia alami di balik penglihatan kita. Kita tidak bisa mengukur bagaimana kemampuan orang lain, seharusnya seperti ini, sedangkan mungkin dia sudah berjuang segitu kerasnya, dia sudah melewati proses yang begitu sakitnya, sehingga dia tidak bisa mungkin berkata satu dengan yang lain, dia hanya bisa menyimpan mungkin pergumulannya sendiri dan lain sebagainya. Banyak orang ingin mendapatkan hasil akhir tetapi tidak siap untuk masuk dalam rasa sakit itu. Kenapa kok harus dibilang rasa sakit? Namanya proses itu kebanyakan pasti sakit. Kalau tidak sakit mungkin namanya rekreasi, begitu ya Bapak Ibu. Namanya proses pasti sakit, sedikit, banyak, besar, kecil, terasa, tidak terasa, namanya proses pasti sakit. Ada banyak orang yang hanya ingin, oh mujizat, tapi dia tidak mau merasakan sakitnya dulu. Seperti yang kita tahu, tokoh Alkitab yang terkenal adalah Ayub, Yusuf, Abraham, Daud, bahkan tokoh-tokoh yang lain. Tidak ada kemuliaan, tidak ada mujizat, tidak ada mahkota kalau mereka tidak melewati yang namanya proses. Sebagaimana juga kehidupan kita. Kita saat ini diingatkan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat dan setia
melewati proses yang Tuhan izinkan. Tentu kita percaya dan kita rindu dalam proses yang kita alami, kita ingin mendapatkan apa Bapak Ibu? Kita berharap ketika melewati proses itu, kita berharap mendapatkan apa di ujung proses itu? Napa? Hasil yang terbaik. Bahkan kalau bisa jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Tentu kita ingin segala sesuatu yang baik, yang terbaik, yang tidak mengecewakan apa yang sudah kita kerjakan dalam melewati proses. Caranya supaya kita bisa tetap kuat dan setia dalam prosesnya Tuhan, yang pertama adalah jangan memilih atau mengambil jalan pintas semau kita sendiri. Jangan memilih atau mengambil jalan pintas semau kita sendiri. Seperti yang sering kali Oma Gembala katakan, setiap orang punya peta perjalanannya masing-masing. Tuhan sudah buat, oh ini loh petanya Tante Indah dari hari pertama ada di muka bumi sampai bertahun-tahun akhirnya ketemu dengan Om Widi. Bagaimana jalurnya dari luar angkasa ketemu di Indonesia mungkin ya Tante gitu ya. Itu adalah peta perjalanan yang dari Tuhan. Tapi terkadang bisa jadi, ngapunten saya pakai contoh ya Tante, Om Widi dulu punya petanya sendiri, Tante Indah punya petanya sendiri, sampailah keluar angkasa itu tadi. Tetapi kembali lagi, Tuhan yang punya peta perjalanan hidup kita. Sekalipun kita ngoyoh, kita ngengkel mau pakai cara kita, tidak akan bisa Bapak Ibu. Proses itu ya tetaplah proses, harus kita lewati, sekalipun mungkin berdarah-darah, sakit-sakit gitu ya. Tapi kembali lagi firman Tuhan katakan, jangan memilih atau mengambil jalan pintas semau kita sendiri. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal yang ketiga, ayat kelima dan ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jelas dikatakan di kalimat yang kedua di dalam ayat yang kelima, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan kata lain, jangan buat atau mengambil jalan pintas sendiri. Karena Tuhan sudah punya peta perjalanan hidup kita masing-masing. Seringkali manusia terjebak dalam cara pikirnya sendiri ketika masuk atau terhimpit dalam proses. Merasa ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah atau terbebas dari proses, justru dengan jalan pintas itu, dengan cara pikir kita sendiri, yang tentu tidak disertai dengan kehendak Tuhan ya, pasti Bapak Ibu. Biasanya atau kebanyakan cara pikir kita sendiri itu, tindakan kita yang tidak disertai dengan kehendak Tuhan, justru akan membuat pintu bagi masalah yang baru. Ada pepatah mengatakan sudah jatuh, nah itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu jangan sampai mengalami sakit yang bertubi-tubi. Tetapi terkadang manusia tidak sabar, pinginnya zat-zat, wat-wat, kalau bisa begini. Ternyata dengan pikiran yang pendek, tidak disertai dengan doa, tidak bertanya kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, justru bisa menjadi pintu bagi masalah yang baru. Ketika Tuhan izinkan proses, maka izinkan juga Tuhan yang mengawal sampai dengan selesai. Jangan tiba-tiba di tengah jalan kita ambil jalan pintas sendiri. Itu ya, sebagaimana mungkin kalau sekarang lagi tren bukan lomba, kegiatan lari, long run gitu ya, dengan 5 kilo, 10 kilo.
pasti panitia yang menyelenggarakan kegiatan itu dia sudah mengukur dari rute ini sampai ini berapa kilo, puternya kemana dan lain sebagainya. Sebaiknya dan seharusnya sebagai peserta yang mengikuti kegiatan itu ya kita ikut aturan panitia, karena panitia pasti sudah memikirkan ini seperti apa, di titik ini kita kasih apa, di titik ini kita kasih pertolongan apa dan lain sebagainya. Biasanya kalau di kegiatan lari-lari gitu berapa kilometer sekali gitu ada yang memberikan minum gratis seperti Pocari Sweat dan lain sebagainya. Itu adalah titik-titik tertentu yang sudah dipikirkan matang oleh panitia. Terkadang pesertanya tidak tahu, betul nggak Bapak Ibu? Sampai titik mana ya ada pertolongan, ada air, ada makanan dan lain sebagainya. Karena mungkin ketakutan tidak mendapatkan bantuan makanan, minuman, bisa jadi kita nyelentang. Walaupun kita tahu, oh sini nembus ke sini, sini nembus ke sini. Pada akhirnya tembusan-tembusan yang kita tuju justru tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Padahal panitia sudah menyiapkan, oh di perempatan Jelani ada tukang gorengan. Kita tembusnya sampai ke Tanteles, lah gorengannya nggak ketemu, begitu ya Bapak Ibu. Oh sampai di Pak Joko ada Sari Dele, kita lewatnya mungkin lewat Kepatian, gitu. Tidak akan ketemu karena kita buat jalur kita sendiri. Mari kita bersama-sama mau kita menaklukkan pemikiran kita dengan pemikiran Kristus. Kita berjalan sesuai dengan petanya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan izinkan proses, maka izinkan juga Tuhan yang mengawal sampai akhir. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dan setia dalam prosesnya Tuhan? Yang kedua adalah sadari bahwa proses Tuhan adalah cara membentuk karakter rohani. Sadari bahwa proses Tuhan adalah cara untuk membentuk karakter rohani. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan membaca ayat firman Tuhan ini. Sudah ada di depan, bisa menyimak di layar atau di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Sadari bahwa proses Tuhan adalah cara juga untuk membentuk karakter rohani. Apa yang dimaksud dengan karakter rohani? Ya, yang tertulis di dalam ayat ketiga dan yang keempat. Karakter rohaninya adalah ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Ketika kita punya karakter rohani ini, kita tidak akan mudah atau gampang keluar dari prosesnya Tuhan. Karena kita tahu, oh ini memang caranya Tuhan. Tuhan ingin kami dibentuk menjadi jemaat yang bertekun, menjadi jemaat yang tahan uji, tahan banting, menjadi jemaat yang punya pengharapan kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melewati proses bersama dengan Tuhan, orang yang punya karakter rohani ini, dia tidak hanya fokus untuk melihat hasil akhir, tetapi dia fokus melewati setiap tahapan demi tahapan dalam hidupnya. Oh mungkin sekarang saya harus lebih tekun. Oh mungkin saya harus kembali punya hati mental yang tahan uji. Mungkin saya harus semakin berharap kepada Tuhan. Sehingga dengan taunya kita, dengan sadarnya kita akan tahapan-tahapan itu, kembali saya katakan, kita tidak akan mudah untuk lepas dari prosesnya Tuhan. Masa pembentukan adalah masa yang penting
Kenapa kok penting Bapak Ibu? Supaya kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan tidak menjadi orang-orang yang gampang. Gampang apa? Gampang marah dengan Tuhan, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang ini dan lain sebagainya. Karena kita tahu itu adalah bagian daripada prosesnya Tuhan. Kalau kita tahu, kita harus bertekun, tahan uji, berharap kita tidak akan mendahulukan pemikiran kita hanya untuk atau menjadi dasar kecewa dengan orang lain, kecewa dengan Tuhan, tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi karakter rohani itu akan menjadi teman perjalanan iman kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau kita semakin dewasa rohani kita di dalam Tuhan, tentu kita tidak akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang gampang itu tadi. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa bertahan kalau tidak ada kekuatan Tuhan. Tetapi kita pun juga harus sadar melakukan bagian kita, yaitu bertekun, tahan uji, dan semakin berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, selain kita tahu bahwa itu adalah cara untuk membentuk karakter rohani kita, yang ketiga supaya kita tetap kuat dan setia dalam prosesnya Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah memelihara kesetiaan. Memelihara kesetiaan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mau tetap setia, sekalipun mungkin orang tidak melihat bagaimana kita berusaha untuk setia di hadapan Tuhan. Setiap kita yang diizinkan mengalami proses Tuhan, pasti tidak lepas dari yang namanya sebuah kesetiaan. Bukan hal baru lagi buat setiap kita, mungkin juga orang-orang di luar sana, ketika dia mengalami proses, baik proses dalam Tuhan maupun dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, pasti kita pernah diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah kita maju dalam kesetiaan? Itu berarti kita mau tetap ada dalam prosesnya Tuhan. Atau pilihan yang kedua, kita mundur dengan kekalahan. Pernahkah kita diperhadapkan dengan pilihan ini Bapak Ibu? Milih maju tapi kok yo abot temen Tuhan, tapi lek mundur sudah sejauh ini Tuhan. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Mari sama-sama kita memelihara kesetiaan itu. Karena untuk tetap setia kita harus punya yang namanya kesetiaan. Baik dan tidak baik keadaannya. Tuhan ingin kita tetap memelihara kesetiaan itu sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, pasti ada kesetiaan yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Pernah kita digoncang kanan kiri depan belakang, tapi kita boleh ada sampai saat ini semua karena kekuatan Tuhan. Dan kita sadar kita punya yang namanya kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan juga menunjukkan kualitas rohani kita atau mata rohani kita yang semakin bertambah dan tertuju kepada Tuhan. Kesetiaan menunjukkan kualitas rohani atau bahkan mata rohani kita yang semakin tertuju dan semakin besar kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia dan kuat dalam prosesnya Tuhan? Yang keempat ini biasanya Bapak Ibu agak tawar-menawar mungkin dengan Tuhan saya katakan. Yang keempat adalah jangan menolak proses
Jangan menolak proses hanya karena tidak nyaman. Proses bisa saja menimbulkan rasa tidak nyaman itu tadi. Mungkin tidak nyaman dengan hati kita, dengan pemikiran, dengan hubungan satu dengan yang lain, atau bahkan rasa tidak nyaman itu membuat kita ragu melewati proses Tuhan, membuat kita malas untuk melewati proses dengan Tuhan, atau bahkan kita juga sudah menolak untuk melewati proses itu. Tetapi dengan rasa tidak nyaman itu, Tuhan ingin melihat bagaimana cara kita, respon kita menyikapi hal itu. Saya buat contoh, ketika kita sakit, kita akan minum obat. Kebanyakan, hampir semua obat itu rasanya pahit. Tetapi kita harus melewati rasa pahit itu, Bapak Ibu. Apalagi kalau harus tertinggal rasa pahitnya itu mungkin di lidah. Kita harus melewati rasa pahit itu supaya kita bisa sembuh, supaya obat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ada kalanya juga mungkin anak-anak tidak mau minum obat. Orang tua akan cari cara bagaimana minum obat. Mungkin harus digerus, harus makan pisang, harus mungkin kalau tetes dicampurkan di susu, dicampurkan di makanan. Supaya apa? Supaya tetap bisa masuk, mendapatkan hasil yang baik. Jangan menolak proses hanya karena tidak nyaman. Tetapi harus kita sadari bahwa rasa tidak nyaman itu justru akan membuat kita mendapatkan sesuatu yang baik. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu, apa berkat yang kita dapatkan setelah kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan? Yang pertama, Tuhan memperluas kapasitas dan karakter kita. Tuhan memperluas kapasitas dan karakter kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita setia, Tuhan memperluas kapasitas kita, memperbaharui karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah melewati yang namanya proses. Yang kedua, Bapak Ibu, kita dipercayakan lebih banyak. Kita dipercayakan lebih banyak. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita sudah setia dalam prosesnya Tuhan, kita percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan percayakan lebih banyak, lebih besar menurut porsi kita masing-masing. Yang ketiga, berkat yang kita terima ketika kita tetap setia dalam proses Tuhan, kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Tentu menjadi kesaksian di sini bukan kesaksian yang mencuri kemuliaan Tuhan dengan membanggakan diri, tidak ya Bapak Ibu, tetapi kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan lewat apa yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan sebelumnya.
Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, saya bacakan mulai ayat yang ketiga saja. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita dalam kesaksian yang kita mungkin sampaikan kepada orang lain, kita juga bisa menjadi penghiburan, bisa menjadi kekuatan, saling menopang satu dengan yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita dapati ketika kita tetap setia dalam proses Tuhan, yang terakhir adalah kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 sebagai ayat terakhir juga kita bersama-sama membaca ayat ini. Ibrani 10 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi kita juga harus terus mengizinkan Tuhan yang mengawal proses itu sampai dengan selesai. Jangan menolak hanya karena tidak nyaman, tetapi terus minta kekuatan Tuhan supaya kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan. Biarlah tetap menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita semuanya. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Lingkupiku.
sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, apapun masalah persoalan hidup kami, mungkin saat ini kami ada dalam lembah yang kelam Tuhan, firman-Mu mengajarkan pada kami semuanya, tetap setia di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tidak mengambil jalan pintas pikiran kami sendiri sehingga kami semakin jatuh lagi Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mengambil jalan pintas menurut pikiran kami sendiri Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, Engkau yang akan mengawal proses hidup kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Kami juga Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk kami tetap setia di dalam proses yang ada Tuhan. Karena di dalam proses itu Tuhan, kalau kami tetap mau menjalani proses itu adalah membentuk karakter rohani kami, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Setiap mengalami proses masalah persoalan, kami tidak gampang kecewa, kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak gampang Tuhan Yesus jatuh Tuhan melalui proses yang ada. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang kuat Tuhan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua yang ada melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami semuanya yang ada Tuhan. Kami tidak lari dari setiap proses yang ada Tuhan. Kami mau menjalani proses bersama dengan Engkau. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan kuatkan setiap kami yang ada, yang sudah mendengarkan firman-Mu yang ada. Dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mau lari dari setiap proses yang ada. Kami mau jalani bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami sangat percaya Tuhan. Kami tidak mau menolak ketidaknyamanan itu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami percaya Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami terus mau berjalan dengan Engkau, ketika kami terus mau mengandalkan Engkau, maka Tuhan akan permampukan kami untuk melewati proses demi proses, dan akhirnya kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami sudah melalui proses, maka berkat-berkat yang luar biasa menanti dalam kehidupan kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bahagia Kau pilih menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua yang ada melalui firman-Mu pagi hari ini, kami boleh menjadi jemaat yang kuat. Kami boleh menjadi jemaat yang tangguh dalam menghadapi masalah persoalan yang ada. Kami mau tetap bersyukur di hadapan Tuhan melalui proses yang ada, karena proses membentuk kehidupan kami semakin luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, memberkati hamba-Mu Ibu Angel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau akan pakai lebih hari lebih luar biasa. Engkau akan berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya dengan dahsyat. Berkati kami semuanya yang sudah diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu yang dahsyat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya minta tolong kepada Ibu Selvi, Ibu Suci, Ibu Kutia dan Ibu Sul untuk bisa menjalankan kantong persembahan. Ibu Sul, Ibu Kutia, Ibu Selvi, Ibu Sujiat. Mas Israel berdoa buat persembahan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan, dan Kau
Berkati juga keempat ibu yang akan menjalankan persembahan ini. Kau berkati pekerjaannya dan juga kau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Yesus memberkati melipat kali ganda. Amin. Dan sebentar saya akan membacakan berita gereja pada pagi hari ini. Hal berita gereja Minggu 27 Juli 2025, hal ibadah Selasa 29 Juli 2025, ibadah mesbah keluarga di rumah Timur Ibu Suci Trevana Puji. Oh sorry, kebalik ini tulisannya Bapak Ibu Saudara. Kebalik, maaf ya. Tulisannya kebalik, maaf. Dimaafkan. Mesbah keluarga di barat, di rumah Ibu Suci Trivena, pujiannya Ibu Daniel, dimulai jam 18. Demikian pula dan firman Tuhannya Ibu Ani Harawati. Kemudian di timur, lah ini kebalik memang tulisannya Bapak Ibu Saudara ya, maaf. Rumah Bapak Wiwit, pujian Ibu Desi, firman Allah Bapak Catur. Kemudian hari Kamis 31 Juli 2025, ibadah doa malam dimulai pukul 6.30 WIB, pujian Ibu Kinanti, firman Allah Ibu Lestari. Hari Jumat 1 Agustus 2025, ibadah doa puasa dimulai pukul 18.30, pujian Ibu Suhari, firman Allah Pendeta Muda Febriwati SS. Ibadah raya kepatian dimulai pukul 18 WIB, pujian Ibu Kutia, firman Allah Pendeta Muda Angelina. Kemudian hari Sabtu 2 Oktober 2025,
ibadah doa pelayanan Tuhan dimulai pukul 18 WIB, pujian Bapak Giman. Kemudian latihan musik dan pujian dimulai pukul 19 WIB. Minggu 3 Agustus 2025 ibadah raya perjamuan kudus dimulai pukul 6.30 WL Ibu Ani Herawati, kemudian singer kelompok Gabriel. Ibadah sekolah minggu juga dimulai pukul 6.30 di Gedung Ebenezer. Hal pokok doa, berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan, program gereja bulan Juni, bangsa negara Indonesia, sekolah tunadika dan bina cendika. Kemudian ini ada pengumuman sebentar, seluruh diaken tinggal sebentar setelah ibadah. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri dan nanti Bapak Wiwit untuk bisa berdoa syafaat buat kita semuanya. Monggo. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagimu Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin kami, melawat kami, mengurapi kami Tuhan. Bahkan memberkati kami melalui ibadah kami pagi hari ini yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah memberkati kami, terlebih Tuhan pasti akan memberkati hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Hamba-hambamu yang bermain musik, yang singer, leader, bahkan pemain tamborin, bahkan hambamu yang sudah menyampaikan akan renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan apapun bentuk pelayanan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan akan memberkati dengan limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau mana Tuhan sudah melawat kami semua yang ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk beberapa acara untuk ibadah kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah jadwalkan, Tuhan sudah tentukan, pasti Tuhan akan memberkati acara ibadah
Baik Tuhan, hari Selasa kami akan mengadakan ibadah misbah keluarga yang ada di wilayah timur, ada yang di wilayah barat Tuhan. Yang di wilayah barat ada di rumah Ibu Suci Trivena, bahkan yang di wilayah timur ada di keluarga kami Tuhan. Saya yakin dan percaya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati jadwal ini Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkarya atas hamba-Mu yang sudah terjadwal Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu selanjutnya, bahkan ibadah tengah minggu, ibadah doa puasa apapun itu Tuhan, saya yakin doa malam, bahkan doa kaum muda remaja, latihan, apapun itu Tuhan, bahkan sampai ketemu hari Minggu yang akan datang ibadah raya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya serahkan dalam tangan-Mu semuanya. Saya percaya karena uluran tangan Tuhan kami boleh melewati untuk 1 minggu ke depan ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir maupun tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menilik satu persatu setiap pergumulan, kerinduan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Saya yakin dan percaya tangan Tuhan akan menopang, menolong kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Setiap proses-proses yang ada, berikan kami ketaatan supaya kami bisa bertekun dalam Engkau Tuhan, supaya kami memperoleh hasil yang luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, melalui pekerjaan usaha kami, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menurunkan berkat bagi setiap kami Tuhan. Kiranya apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh, oh haleluya, memegang itu Tuhan dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, saat ini kami bersatu hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, tetapi karena Tuhan semuanya itu boleh terjadi Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan buat Oma Gembala yang saat ini Tuhan, kiranya Tuhan jamah saat ini juga sakit penyakit yang diderita Tuhan angkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Oma Gembala, supaya di pertemuan-pertemuan bahkan Tuhan Oma Gembala dipulihkan, boleh melayani akan Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Program-program gereja Tuhan sepanjang tahun ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan di waktu dekat ini Tuhan, bahkan di bulan Agustus, kami gereja-Mu dipercayakan oleh Bapak Camat untuk mengadakan haleluya dapur umum atau Indonesia Tempo dulu Tuhan. Saya yakin dan percaya ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kami mampu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berperkaralah atas kami, campur tanganlah atas kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan kegiatan ini dengan sebaik mungkin Tuhan. Bahkan rencana-rencana berikutnya, program-program gereja berikutnya yang sepanjang tahun ini yang belum kami lewati Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memimpin setiap kami supaya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Yayasan Bukit Anugerah Tuhan, yang ada di dalamnya ada Tunas Cendika dan Bina Cendika, sekolahan yang ada Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang mengadakan terobosan ini, saya yakin dan percaya Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan. Kiranya Tuhan memperbaharui akan sekolahan ini, membuat menjadi berkembang Tuhan, bahkan menjadi kesaksian atas gereja kami ini Tuhan. Bahkan melalui sekolahan ini banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan Tuhan, supaya Tuhan memberkati Tuhan, kepala sekolah, dewan
Tuhan, guru, anak-anak, murid-murid yang ada, yang Tuhan sudah kirimkan, kiranya Tuhan memberkati supaya sekolahan ini bisa mengalami kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Secara keseluruhan juga kami menyerahkan keluarga pastori ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oma Gembala, Ibu Gembala, bahkan keluarga Bapak Iskia, Kak Yemi, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga pastori Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang menunjuk hamba-Mu ini, Tuhan yang bertanggung jawab di dalamnya. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati keluarga pastori ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tidak selamanya kami akan tinggal di tempat ini, juga sebentar kami akan pulang Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menghentar kami ke tempat ini, saya yakin dan percaya Tuhan juga menghentar kami pulang Tuhan. Di perjalanan baik kami yang dekat maupun yang jauh, baik kami yang berjalan kaki, baik kami yang naik kendaraan, Tuhan hentarkan sesampainya kami di rumah dengan selamat, tidak ada gangguan suatu apapun, dan kami boleh membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri acara ibadah raya kami pagi hari ini, akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tangan kita serta arahkan hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, menuntun serta mengurapi setiap langkah hidup kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang diberkati, mari sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.